Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Angelina Setiawati Putri, Barokah, dan saya sendiri si Parohali. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Pembelajaran Modifikasi Perilaku. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang diskusi kelompok kecil atau small group discussion. Yang pertama, pengertian metode diskusi kelompok kecil atau small group discussion. Small group discussion adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan metode diskusi kelompok kecil antara lain yang pertama agar siswa berbincang-bincang untuk memecahkan masalah-masalah sendiri. Yang kedua, agar siswa berbincang-bincang mengenai masalah-masalah apa saja yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan kehidupan mereka di sekolah, dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dan sebagainya. Lalu yang ketiga, agar siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang diterimanya agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang lebih baik. Lalu yang ketiga, langkah-langkah dalam penerapan metode diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama, kelas dibagi dulu menjadi beberapa kelompok kecil, maksimal 5 murid dengan menunjuk ketua dan sekretaris. Yang kedua, siswa diberi soal studi atau kasus yang dipersiapkan oleh guru sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga, setiap kelompok mendiskusikan jawaban soal tersebut. Yang keempat, guru memastikan setiap anggota berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dan yang kelima, setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas, klarifikasi, penyimpulan, dan tindak lanjut. Lalu materi yang kedua yaitu tentang bermain peran dan simulasi atau role play and simulation. Yang pertama, pengertian bermain peran dan simulasi yaitu bahwa bermain peran dan simulasi adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Lalu yang kedua, aspek-aspek bermain peran. Menurut Zaini, terdapat 3 aspek bermain peran, yaitu yang pertama mengambil peran atau role playing, yang kedua membuat peran atau role making, yang ketiga tawar-menawar peran atau role negotiation. Lalu yang ketiga, tujuan bermain peran, yaitu metode pembelajaran bermain peran. Tujuannya yang pertama menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik, yang kedua memilih peran, yang ketiga menyusun tahap-tahap peran, yang keempat menyiapkan pengamat, dan yang kelima menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah langkah-langkah metode bermain peran, yaitu yang pertama menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik, yang kedua memilih peran, yang ketiga menyusun tahap-tahap peran, keempat menyiapkan pengamat, kelima pemeran, keenam diskusi dan evaluasi, dan yang ketujuh membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Angel tentang pembelajaran penemuan atau discovery learning dan pembelajaran pengarahan diri atau self-directed learning. Kepada saudari Angel saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi yang berikutnya, yakni mengenai poin C, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang pertama, pengertian pembelajaran penemuan atau discovery learning.
Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Model pembelajaran discovery learning lebih berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Menurut Shah tahun 2017 dalam halaman 243, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stimulation atau stimulus. Yang kedua ada problem statement. Yang ketiga ada data collection. Yang keempat, data processing. Yang kelima, verification atau pembuktian. Dan yang keenam, generalization. Lalu yang ketiga, ada tujuan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu dalam discovery learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab sebagai alat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran dengan discovery learning membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang lebih efektif. Lalu yang selanjutnya poin D mengenai pembelajaran pengarahan diri atau self-directed learning. 1. Pengertian pembelajaran pengarahan diri atau self-directed learning. Pengarahan diri atau kemandirian belajar adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimilikinya, meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Kedua, aspek-aspek self-directed learning. Menurut Gibbons tahun 2002, terdapat 5 aspek dasar dalam aktivitas dan program kegiatan yang menjadi elemen penting dalam self-directed learning, yaitu sebagai berikut. A. Siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi. B. Perkembangan keahlian. C. Mengubah diri pada kinerja atau performansi yang lebih baik. D. Manajemen diri siswa. Dan juga E. Motivasi diri dan penilaian diri. 3. Tingkatan self-directed learning. Menurut Holstein tahun 1986, self-directed learning dapat dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan karakteristik yang mengacu pada intensitasnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, tingkat rendah. Kedua, tingkat sedang. Dan ketiga, tingkat tinggi. 4. Ada tahapan self-directed learning. Menurut Huda tahun 2013, tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran menggunakan metode self-directed learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning, yang kedua implementing, yang ketiga ada monitoring, dan yang keempat ada evaluating. Terima kasih kepada Saudari Angel yang telah memberikan penjelasannya. Dilanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dan konsep pengembangan kelima jenis model tersebut dalam era Society 5.0 yang akan dibacakan oleh Saudara Barokah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Prosedur model pembelajaran kooperatif terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran kooperatif, yakni
penjelasan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, pengakuan. Dan yang selanjutnya, konsep pengembangan kelima jenis model pembelajaran. Dari kelima model pembelajaran yang mana pertama diskusi kelompok, yang kedua bermain peran dan simulasi, yang ketiga pembelajaran penemuan, yang keempat pembelajaran pengarahan diri, dan yang kelima pembelajaran kooperatif. Pengembangan dari semua model ini di era Society 5.0 pada intinya menekankan atau memfokuskan proses pembelajaran terhadap peserta didik guna meningkatkan pemahaman keilmuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada saudara Barokah yang telah menjelaskan materinya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.